Salam Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Luhputu Susi Mirayanti. Saya CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan menyajikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Refleksi kali ini saya akan menuliskan apa yang telah saya lakukan, hal apa yang menarik yang saya temui, dan rencana selanjutnya yang akan saya lakukan pasca mempelajari modul 3.3. Jurnal refleksi kali ini saya memilih menggunakan model yang pertama, yaitu 4F: Facts, Feelings, Findings, Future, yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Yang pertama adalah fact atau peristiwa. Setelah melalui pembelajaran pada modul 3.3, banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama dalam hal manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sempat tertunda. Minggu ini adalah minggu terakhir pembelajaran modul 3.3 tentang pemimpin dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Modul ini merupakan paket modul terakhir pembelajaran calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Buleleng melalui LMS. Aktivitas minggu ini dimulai dengan ruang kolaborasi 1 dan ruang kolaborasi bersama rekan-rekan calon guru penggerak yang dipandu oleh fasilitator serta didampingi pula oleh pengajar praktik. Kemudian berlanjut dengan refleksi terbimbing dan demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual merupakan rancangan program yang berdampak pada murid dengan menggunakan pemenuhan tahapan Bagja. Bagja merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Setelah penyelesaian demonstrasi kontekstual, selanjutnya kami calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Buleleng menggambarkan kaitan antar materi dalam modul 3.3 yang biasa kami sebut dengan istilah koneksi antar materi. Koneksi ini berisikan tentang penjelasan judul, latar belakang, serta keterkaitan dengan modul sebelumnya. Keterkaitan dengan materi sebelumnya yaitu pemetaan sumber daya dengan program sekolah, di mana aset yang dimiliki oleh sekolah perlu dikelola dengan baik untuk menggali potensi yang ada pada murid sehingga memaksimalkan pendidikan dan tercapai sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sebagaimana yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Aset sekolah meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Berikutnya adalah feelings atau perasaan. Yang saya rasakan pada minggu ini adalah perasaan yang membahagiakan sekaligus menyedihkan. Membahagiakan karena meskipun banyak tugas yang harus saya kerjakan, tetapi dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan saya senantiasa diberikan kesehatan selama mengikuti kegiatan. Saya harus mampu mengosongkan pikiran supaya saya bisa menerima ilmu yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak ini. Saya berupaya akan adanya perubahan sebagai guru sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan guru penggerak, karena tugas sebagai guru penggerak sangatlah luar biasa, yaitu untuk mengimplementasikan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun hal yang menyedihkan adalah pada minggu ini merupakan video konferensi terakhir kami dengan fasilitator kami, yaitu Bapak Iketut Jabu Setiawan, yang selama ini selalu sabar dan juga telaten membimbing kami dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS. Semoga suatu saat nanti kami, calon guru penggerak dari Kabupaten Buleleng, mampu menerapkan segala pengalaman yang kami peroleh. Berikutnya adalah findings atau pembelajaran. Modul 3.3 ini menambah pemahaman saya dan calon guru penggerak lain
bahwa sebuah program yang dirancang dan dibuat perlu termuat konten voice atau suara, choice atau pilihan, dan ownership atau kepemilikan murid. Step yang dilakukan dalam membuat program yang berdampak pada murid adalah dengan mapping aset atau potensi yang dimiliki oleh sekolah dengan tepat. Mapping aset yang tepat akan memudahkan optimalisasi program berjalan dengan lancar, tentunya membantu meminimalisir kendala. Optimalisasi aset yang benar tentunya memudahkan dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Modul ini juga menambah wawasan kami calon guru penggerak untuk mengelola sebuah program yang berdampak pada murid dengan strategi MALR, Monitoring, Evaluation, Learning, and Reporting. Selain dari itu, kami juga memahami bahwa penting mengkaji SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada rencana program yang dibuat. Analisis SWOT ini bermanfaat untuk meminimalisir risiko dalam menjalankan program yang berdampak pada murid di sekolah. Pembelajaran modul 3.3 ini merupakan poin yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin dalam pembelajaran dalam rangka lebih berkreasi dan berinovasi serta bersinergi untuk mengembangkan aset yang ada di sekolah. Program yang terkelola dengan baik akan berdampak pada merdeka belajar dan tentunya akan melahirkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah future atau penerapan. Rancangan ke depan dengan materi yang sudah didapat sebagai calon guru penggerak, yaitu sharing dengan rekan sejawat dan mengimplementasikannya di sekolah. Dalam menyusun sebuah program yang dirancang tentunya perlu termuat konten voice atau suara, choice atau pilihan, dan ownership atau kepemilikan murid. Selain itu, saya pribadi sebagai seorang guru akan terus berupaya mewujudkan program-program yang berdampak pada murid, sehingga pada akhirnya pendidikan yang mengutamakan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menempatkan guru dengan tugas utama sebagai penuntun dapat tercapai dan terlaksana dengan optimal. Demikianlah hasil refleksi pengalaman dan pemahaman belajar saya di modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Semoga bermanfaat bagi seluruh guru maupun pemimpin pembelajaran. Cukup sekian jurnal refleksi 2 mingguan modul 3.3 yang saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih.